Kita menggunakan model manusia sekarang ataukah kita menggunakan model kera? Ya, kita harusnya menggunakan model kera, karena secara genus itu jauh berbeda dengan kita. Kalau genusnya Homo, bagi sama dengan kita hendaknya menggunakan model pada manusia. Nah, ini solusi ya. Nah, ini Australopithecus tadi yang membuat jejak. Nah, ini termasuk relatif lengkap ya. Biasanya kita menemukan itu hanya pada bagian kranial, kemudian ini masih ada infrakranialnya. Mengapa di Jawa, di Indonesia, umumnya kita cuma menemukan tengkoraknya, tidak jarang sangat sekali menemukan yang infrakranialnya. Jawabannya sederhana, bentuk tulang itu mempengaruhi preservasinya. Bentuk tulang yang membundar akan membawa keawetan saat dia mengalami transportasi. Sebaliknya tulang panjang yang seperti ini, oh ya, kalau dalam hukum dinamika, termodinamika, ujung yang ini sama yang ini kan tidak sama beratnya. Oleh karena itu, misalkan ini ballpoint, kalau ditempah aluvial, apakah air atau lahar, maka akan terpelanting. Nah, oleh karena itu akan mudah patah. Oleh karena itu kita tidak pernah menemukan tulang infrakranial itu dalam keadaan relatif utuh. Tetapi tengkorak, karena bentuknya membundar dan pipih tadi, kalau terkena lahar atau air, dia akan menggelinding. Resikonya apa? Hanya tulang-tulang kecilnya yang lenyap atau hilang, yaitu biasanya pada basis tengkorak. Oleh karena itu, hampir semua fosil, kecuali beberapa dari ngandong, itu mengalami kehilangan pada bagian bawah tengkoraknya atau basisnya. Nah, ini yang pernah datang ke Sangiran ya. Nah, ini John Johnson. Ya, setelah ketemu saya ngobrol-ngobrol ya, dan kagum kita memiliki lebih banyak dari punya dia. Nah, ini yang Africanus ya. Ini dari masa 4 juta tahun yang lalu. Ini dari 3 juta tahun yang lalu. Sekali lagi masih lebih dekat kepada kerabat kita kera daripada ke genus Homo seperti kita. Nah, ini juga masih lebih dekat ke kera. Nah, ini yang terbaru, di Elberger yang menemukan Australopithecus sediba. Oh ya, ini sebenarnya masih terjebak dalam matriksnya, jadi tidak bisa dibuka. Kalau dipaksa, maka akan merusak fosil. Maka cara yang paling gampang tadi sudah disampaikan dengan cara foto, tapi foto tidak pernah menghilangkan matriksnya. Maka sekarang kita sudah bisa menggunakan CT scan. Dengan CT scan, maka kita bisa reproduksi, kita print dalam bentuk 3 dimensi tanpa matriksnya. Matriksnya tetap, tapi cetakannya sudah sesuai dengan awal atau morfologi awal saat ditemukan. Nah, ini pada kita ya, baru ada kita di sini ya, Homo erectus yang berasal dari sekitar 2 juta tahun yang lalu. Karena sudah dalam genus Homo, maka modelnya sudah mendekati model kita. Oleh karena itu dalam rekonstruksinya, dalam interpretasinya, maka kita menggunakan model manusia. Ini saya ya, pura-pura jadi ilmuwan ya. Nah, kebetulan kita harus bangga sebagai orang Indonesia. Homo erectus yang tertua di luar Afrika itu milik Indonesia. Nah, inilah yang kita kenal sebagai Homo erectus robustus atau Pithecanthropus mojovertensis yang ditemukan pada tahun 36, dan ini adalah seorang anak yang berusia 4-6 tahun. Jadi satunya fosil di dunia yang masih anak-anak itu adalah fosil dari Mojokerto ini.
Oleh karena itu, di dalam dunia ilmu pengetahuan seringkali juga disebut sebagai Mojokerto Child atau si bocah Mojokerto. Kok tahu umurnya? Tadi saya katakan kita bisa tahu umurnya dari tadi apa? Jahitan atau sutura pada tengkoraknya. Dan usia ini, usia tengkorak ini, jika banyak spesimen ditentukan umur absolutnya itu berdasarkan metrik yang ada di sekitar temuannya, maka saat ini kita sudah berani mengambil metrik kecil pada tengkoraknya. Sekali lagi nggak usah banyak-banyak ya, hanya beberapa butir pasir kita sudah tahu umurnya. Nah, umur si bocah ini sekitar 1,9 juta. Ya, jadi inilah bocah tertua yang ditemukan di luar Afrika. Oh ya, maaf ya. Ini yang terbaru ya, Homo naledi yang ditemukan di Afrika Selatan. Oh ya, ini kasusnya sama dengan yang Thailand. Nah, anak-anak pemain sepak bola itu terjebak di sini. Ini juga sama awalnya, ada kelompok penelusur gua, camping. Nah, ini menelusuri ke sini, kemudian menemukan sisa-sisa ini. Kemudian dilaporkan kepada Lee Elberger, kemudian membentuk tim khusus. Nah, sekali lagi dengan seorang profesional yang mampu menembus sampai di sini. Ternyata di sini itu jumlahnya sangat melimpah. Bukan hanya 1-2 individu, tetapi beberapa individu. Tetapi jumlahnya seperti ini loh ya, kecil-kecil seperti ini. Lalu bagaimana menyatukan menjadi sebagai rekonstruksi manusianya? Sekarang gampang ya. Masukkan ini ke semuanya ke CT scan, kita bermain di dalam ruang komputer, maka kita sudah tahu seperti apa bentuknya. Kalau kita manual, seumur hidup kita cuma mampu menghitung jumlah kepala. Ya? Nah, ini Homo floresiensis, termasuk yang menakjubkan yang tahun 2004 ditemukan di Tiongkok. Nah, ini ya. Oh ya, kita harus bangga ya, terutama di Nusantara dan lebih khusus di Jawa. Maka kita bersyukur banyak hominin di Jawa. Ini jawabannya sederhana, karena daerah kita itu daerah tropis, dan daerah tropis itu adalah daerah di mana primat itu bisa hidup lestari dan variasinya sangat banyak. Oleh karena itu, inilah alasan Eugene Dubois datang ke Jawa. Nah, ini ya, Eugene Dubois. Ini Fons Kunismo yang sangat berjasa di Sangiran. Ya. Dia datang tahun 30, kerja di Bandung 31, 32, 33. Nah, ini guru saya ya, Profesor Teguh Yakob. Dia seorang dokter yang jenius, tetapi dia sangat takut darah. Oleh karena itu, yang dia pelajari adalah tulang-tulang kering. Oleh karena itu, beliau tertarik dengan paleoantropologi. Jadi paleoantropolog pertama Indonesia itu adalah Profesor Teguh Yakob. Jadi dia lebih terkenal dalam dunia arkeologi dibandingkan dengan dunia kedokteran. Dan dia ijazah dokternya padahal dari Washington, dari Amerika, tapi tidak pernah praktek. Takut darah. Nah, ini saat tahun 76. Jadi koleksi di laboratorium kami yang terbesar adalah jumlah hibah yang diberikan oleh GHR Fons Kunifol. Dari seluruh koleksi Ngandong yang berjumlah 12 itu adalah pengembalian dari GHR Fons Kunifol beserta dari fosil yang tertua, yaitu Pithecanthropus mojokertensis, itu diberikan kepada UGM. Sebagai bentuk penghargaan, maka Fons Kunifol itu mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari UGM. Nah, ini Frank Westridge yang menulis mengenai Soluen. Ya. Oh ya,
kalau disebut Solomen itu adalah manusia purba yang berasal dari tepian Bengawan Solo ya. Jadi bukan orang Solo loh ya. Kalau orang Solo kan Solones ya. Itu sama dengan Javamen. Jadi yang disebut Javamen itu pasti manusia purba. Bukan orang Jawa sekarang. Kalau sekarang kan Javanes. Ya. Jadi Mas Taufik itu bukan Javamen tapi Javanes. Nah ini saat awal untuk membentuk Museum Sangiran yang sekarang sudah begitu megah dan representatif. Ini Pak Sartono, geolognya, kemudian dari arkeolognya itu adalah Pak Yono. Jadi mereka bertiga inilah yang mengawali penelitian manusia di Indonesia dan juga menginisiasi berdirinya Museum Sangiran. Nah ini tempat-tempat temuannya ya. Jadi kita sangat banyak mendapatkan berkah situs dan temuan manusia. Dan yang perlu Anda ketahui, berdasarkan ilmu identifikasi forensik tadi, maka kita bisa hampir mengoleksi temuan-temuan manusia purba di Indonesia, kecuali ya yang bentuknya masih fragmen-fragmen kecil, itu memang kita belum mampu, kecuali nanti kalau kita sudah memiliki database ya semua temuan fosil, barulah kita bisa rekonstruksi seperti apa kepingan-kepingan itu. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, ini Homo erectus erectus, ini yang Sulawesi, jadi lebih muda. Yang ini adalah Floresiensis. Nah ini tadi masih lumayan ada basisnya. Oh ya, juga bisa diketahui ya. Ini ya, ini namanya foramen magnum, lubang leher.